Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Kiranya kita selalu di dalam lindungan kasih Tuhan, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas panjang hari ini. Marilah bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Selasa 29 Maret 2022, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sada Yohanes 4 ayat 10. Di bagasanondo holong ni rohai. Dada hita maka holongi di bata. Ibana do maka holongi hita. Jala disuruh do anakna bahan pardengganan pasaehon dosata. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah dikatakan. Kalau kita menanam padi, pastilah kita menuai padi. Tidak mungkin ketika kita menanam padi, maka kita akan menuai jagung. Tetapi tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanam padi, pasti bersama-sama dengan padi akan tumbuh ilalang. Tetapi percayalah, ketika kita mencabut ilalang itu, maka kita akan menuai padi yang banyak dan juga padi yang sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali prinsip ini dipakai manusia untuk membenarkan diri. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan di dalam hidup. Ya, itu benar. Tetapi janganlah kiranya prinsip ini mengubah pola pikir kita untuk berbuat kebaikan. Kita berbuat baik, mengasihi orang lain, supaya kita menerima kasih dari orang lain itu. Kita berbuat baik, menolong orang lain, supaya kita ditolong oleh orang lain. Tidak. Janganlah demikian. Prinsip orang menabur dan menuai itu benar. Tetapi tuaian kita, waktu tuaian kita itu ditentukan oleh Tuhan. Ketika kita menabur di satu tempat, bisa saja kita akan menuai di tempat lain. Bisa saja kita menabur di sini dan waktu ini, kita akan menuai nanti dan di waktu yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menabur kebaikan dan berbuat kasih kepada semua orang? Bukan supaya kita menuai saja, tetapi itu adalah respon atas kasih dan taburan cinta yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita berbuat baik, bukan berarti Allah menjadi baik kepada kita. Kalau kita menolong orang lain, maka Tuhan berbelas kasih dan melihat kita lebih mengasihi lagi dari sebelumnya. Tidak. Apapun yang kita perbuat di bumi ini tidak mengubah cinta kasih Allah kepada kita. Kita yang berdosa menerima kasih daripadanya. Dan kita yang berbuat baik, pastilah Tuhan memperhitungkannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengubah pola pikir kita. Ketika kita mengasihi orang lain, supaya kita menerima kasih daripadanya, ubahlah demikian. Tetapi kita harus mengasihi orang lain, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Demikianlah balasan kasih Tuhan kepada kita. Kita membalas kasih yang kita terima dari Allah, dengan mengasihi banyak orang, dengan menolong banyak orang dengan sukacita.
itulah kasih yang sesungguhnya. Respon baik yang kita lakukan atas kasih-kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda berbuat baik? Sudahkah Anda mengasihi orang lain dengan tulus? Sebagai tanda respon syukur dan sukacitamu kepada Allah yang sudah lebih dulu mengasihimu, atau malah sebaliknya, kita mengasihi orang lain karena kita merasa mampu, karena kita merasa sudah dicukupkan, maka kita mengasihi orang lain. Dan yang kemudian kita mengasihi orang lain karena ada sesuatu imbalan yang kita harapkan darinya, atau kita mengasihi orang lain supaya kita menerima kehormatan dan penghargaan dari banyak orang. Jangan pernah sekali mencuri kemuliaan Allah. Ketika engkau bisa dan berada saat ini dengan segala keberadaanmu, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Syukuri dan nikmati dan pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengasihi orang lain itu karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita respon kasih Allah di dalam kehidupan kita dengan mengasihi banyak orang, dengan peduli dan berempati kepada banyak orang. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, balaslah kebaikan Tuhan. Tunjukkanlah kasihmu kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesamamu manusia. Kasih adalah sentral atau hati, pusat kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan penuh kasih, karena kasih Allah sudah lebih dulu dinyatakan di dalam hidupmu. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ajari dan mampukan kami untuk selalu mengasihi-Mu di dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami hidup di dalam kasih, sebagaimana Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.